Saya nukilkan perkataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, pendiri NU. Dia punya buku judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan yang wajib bagi orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dan dia mengatakan maulid yang modelnya seperti ini tidak boleh dikerjakan. Bahkan ada orang kumpul-kumpul uang untuk bikin maulid seperti ini tidak boleh kasih, karena itu ta'awun alal itsmi wal udwan, kerjasama dalam kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi melalui angkasa. Insya Allah kehadiran kita bisa jadi manfaat untuk saudara-saudara kita yang begitu belum paham tentang Islam, walaupun mereka dari lahir beragama Islam. Ini masalah penting. Ini sangat-sangat penting. Tidak ada di dunia ini yang lebih penting membahas masalah agama. Ya, agama itulah nomor satu. Tentu dalam hal ini agama yang saya bahas adalah agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agamanya para sahabat, agamanya para tabiin, agamanya para tabi'ut tabiin, dan agama para imam-imam mazhab yang 4. Apalagi kalau bukan Islam. Saya mengajak kalian semua untuk bersikap kritis. Jangan langsung sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Betul itu, tapi kita harus kritis dulu, menemukan jawaban yang pasti. Karena kata Allah di Al-Quran apa? Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kembali kepada kitabullah Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh soal hari ini, masalah tentang peringatan acara Maulid Nabi. Itu dari tahun ke tahun selalu kontroversial. Ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra. Masing-masing pihak mempunyai dalil, mempunyai hujah. Tapi kita cari dalil atau hujah yang paling kuat di antara dua kelompok tadi. Itulah memutuskan suatu sikap. Bukan taklid buta, bukan ikut-ikutan. Apalagi sampai marah, gampang tersinggung. Itu amarah itu sifat hewani, sifat binatang, amarah. Tapi ke orang-orang intelektual, dia gunakan akal sehatnya. Dia gunakan hati nuraninya yang suci bersih untuk memberikan suatu penilaian kepada suatu objek. Dia mencari tahu sumber-sumber yang akurat, sumber-sumber yang sahih, karena ini masalah agama. Imam mazhab yang 4 tidak merayakan Maulid Nabi. Mari kita dengarkan. Ustadz Firanda Andirja menjelaskan panjang lebar sikap para ulama yang pro dan ulama yang kontra menyelenggarakan acara ini. Ini video cukup bagus untuk dijadikan referensi. Cukup bagus video ini. Inilah ilmu pengetahuan. Inilah informasi yang gemilang. Tinggal manusianya. Tinggal manusia bisa nggak menelaah, menyimak, dan memutuskan sikap. Itu semua kembali kepada ilmu pengetahuan. Tapi intinya video Ustadz Firanda Andirja ini video yang terlengkap bagi saya untuk memutuskan suatu sikap, untuk mengambil suatu kesimpulan. Siapa yang kita ikuti? Golongan yang mana yang kita taati? Insya Allah
Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita selalu belajar, diskusi. Bukan saling marah-memarahi. Itu bukan budaya-budaya orang-orang Islam yang soleh, bukan. Itu budaya-budaya kufar. Memarah, ngamuk, mengadakan otot. Bukan zamannya hari ini. Umat Rasulullah, umat yang pemurah. Jauh dari rasa marah. Mari kita dengarkan apa yang diterangkan oleh ulama poros Nabi, Al-Ustadz Piranda Andirja. Ustadz Piranda posisinya di sini memberikan keterangan dan penjelasan. Dan kalian bilang nanti Ustadz-Ustadz Salafi, Wahabi menyesatkan maulid Nabi, mengharamkan maulid Nabi. Ini nih argumen-argumen antena pendek, berprasangka buruk dalam kepalanya, berpikir busuk dalam hatinya. Ustadz Piranda Andirja memberikan pilihan kepada jamaahnya. Yang mana kalian ikuti? Itu urusan kalian pribadi masing-masing. Tapi kalau yang saya ikuti, pastilah yang kuat, pastilah yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abi Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf beserta para sahabat dan tabiin, juga tabiut tabiin dan ulama poros Nabi, imam mazhab, tidak merayakan, tidak melakukan acara maulid Nabi, dan saya ikut mereka. Gampang milihnya. Kemudian ada golongan yang lain, aku mau ikut golongan mereka, mau merayakan maulid Nabi. Itu urusan Anda. Tidak ada yang punya hak untuk melarang. Tidak ada. Ikuti, silakan, itu urusan Anda, selera Anda. Kalau kami manhaj salafi tetap istiqomah, sami'na wa ta'na dengan kebenaran yang mutlak. Kitabul Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jelas kata Allah, jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita dengarkan berikutnya penjelasan ulama poros Nabi Piranda Andirja tentang pembahasan seputar memperingati acara Maulid Nabi. Saya nukilkan perkataan Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, pendiri NU. Dia punya buku judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Peringatan yang wajib bagi orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dan dia mengatakan maulid yang modelnya seperti ini tidak boleh dikerjakan. Bahkan ada orang kumpul-kumpul uang untuk bikin maulid seperti ini tidak boleh kasih, karena itu ta'awun alal itsmi wal udwan, kerjasama dalam kemungkaran. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ya, pada Senin malam 25 Rabiul Awal 1355 Hijriah, sungguh aku telah melihat sebagian dari kalangan para penuntut ilmu di sebagian pondok telah melakukan perkumpulan dengan nama perayaan maulid. Mereka telah menghadirkan alat-alat musik, lalu mereka membaca sedikit dari Al-Quran dan riwayat-riwayat yang datang tentang awal sirah Nabi SAW dan tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi pada tatkala lahirnya Nabi SAW. Demikian juga sejarah beliau yang penuh keberkahan setelah itu. Setelah itu mereka pun mulai melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti saling berkelahi pencaksilat dan saling dorong-mendorong yang mereka namakan dengan pencaksilat atau boxing. Jadi acara maulid ada acara apa? Pencaksilat. Kata dia ini kemungkaran. Yang bilang ini siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, yang bilang bahwasanya acara pencaksilat dalam acara maulid itu mungkar. Siapa? Dia. Dan memukul-mukul rebana, semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita ajnabiyah. Jadi kemungkaran kenapa? Dilakukan di hadapan para wanita ajnabiyah, bukan mahram mereka. Ya, jadi sebenarnya pencaksilat boleh, tetapi tatkala dikerjakan di hadapan para wanita ajnabiyah, kata dia tidak boleh. Lihat bagaimana mereka dulu, para ulama dahulu seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketat dalam masalah ikhtilat. Ini sudah tidak ada sekarang, atau hampir tipis, sudah hampir nggak ada. Sekarang orang bebas saja, ya, mau laki-laki perempuan campur, mau. Mereka telah tinggalkan ajaran, ya, guru besar mereka pendiri NU. Baik, semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita ajnabiyah. Yang dekat posisinya dengan mereka sambil menonton mereka. Dan juga musik dan sandiwara cara kuno. Jadi ini semua dilakukan dalam acara maulid. Dan juga permainan yang mirip dengan judi serta bercampurnya ikhtilatnya para lelaki dengan wanita. Juga nari-nari dan tenggelam dalam permainan dan tertawa.
suara yang keras dan teriakan-teriakan di dalam masjid dan sekitarnya. Maka aku pun melarang mereka dan mengingkari perbuatan kemungkaran-kemungkaran tersebut, lalu mereka pun pergi buyar. Ini yang bilang siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan kebanyakan maulid seperti ini sekarang. Kumpul-kumpul rame-rame, ketawa ketiwi, ya. Dan ini kemungkaran. Ini sepakat ulama mungkar. Mau antum mendapat Ibnu Hajar juga tadi saya sebutkan, dia mengatakan maulid ada baiknya ada buruknya. Syaratnya maulid boleh dikerjakan kalau baik saja, kalau ada buruknya maka tidak boleh. Tadi Ibnu Hajar sudah bilang, dia bilang boleh maulid tapi ada syaratnya. Kemudian beliau berkata setelah itu, dan tatkala perkaranya sebagaimana yang aku sifatkan dan aku takut perbuatan yang menghinakan ini akan tersebar di banyak tempat. Dia bilang perbuatan yang menghinakan ini akan tersebar di banyak tempat sehingga menjerumuskan orang-orang awam pada kemaksiatan yang bermacam-macam dan bisa jadi mengantarkan mereka kepada keluar dari agama Islam. Bayangkan kencengnya ini, kalau tidak disebut namanya mungkin orang sudah bilang ini orang terlalu kenceng. Ternyata dia yang nyebutin siapa? Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Dia mengatakan perbuatan-perbuatan seperti ini bisa mengantarkan orang keluar dari Islam. Maka aku menulis peringatan-peringatan ini sebagai bentuk nasihat untuk agama dan aku memberi pengarahan kepada kaum muslimin. Jadi ini sebab kenapa dia tulis buku ini. Adapun tata cara acara maulid yang dianjurkan oleh para ulama, kita dengarkan perkataan Haji Hashim Asy'ari. Dia berkata, dari perkataan para ulama, bahwasanya maulid yang dianjurkan oleh para ulama adalah berkumpulnya orang-orang dan membaca sebagian ayat-ayat dari Al-Quran dan riwayat kabar-kabar yang menjelaskan tentang permulaan sejarah Nabi SAW dan peristiwa-peristiwa yang terjadi tatkala Nabi dalam kandungan dan kelahirannya. Demikian juga setelahnya berupa sejarah sirah beliau yang penuh keberkahan. Setelah itu diletakkan makanan, lalu mereka makan lalu buyar. Itu acara maulid, begitu. Itu acara maulid yang dianjurkan oleh para ulama yang membolehkan. Di acara maulid yang dibolehkan oleh para ulama Syafi'iyah begini. Ini yang menjelaskan adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Adapun kemungkaran-kemungkaran yang tadi beliau sebutkan, saya ringkaskan lagi, adalah ikhtilat, laki-laki campur dengan perempuan. Kemudian mengadakan acara pencak silat di hadapan para wanita yang dengan jarak dekat dan itu bukan mahramnya. Kemudian adanya ketawa ketiwi, teriak-teriak. Jadi ini jauh dari mengingat akhirat. Adanya alat-alat musik, adanya mubadzir, makan makanan yang berlebih-lebihan. Ini semua adalah tidak boleh dilakukan dalam acara maulid. Joget dan tarian-tarian, adanya pun nyanyian, ini pun semua tidak boleh. Beliau juga mengatakan, ketahuilah bahwasanya perayaan maulid jika mengantarkan kepada kemaksiatan yang jelas dan kuat seperti kemungkaran yang wajib untuk ditinggalkan dan haram, maka wajib untuk ditinggalkan dan haram perayaan tersebut. Jadi ijma ulama, maulid kalau tercampur dengan kemungkaran maka hukumnya apa? Haram. Kemudian juga beliau mengatakan, mengeluarkan uang untuk acara perayaan maulid, maksudnya maulid yang bercampur dengan kemungkaran, menjadi haram dikarenakan hal ini merupakan bentuk membantu pelaksanaan maksiat. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita tahu orang bikin acara maulid kemudian nanggap artis, nanggap nyanyi dangdut acara maulid, musik-musik, kemudian dia minta uang di rumah-rumah, maka tidak boleh. Jadi ini diantara perkara yang tidak enak kita lihat. Orang datang-datang minta-minta buat apa acara maulid. Dan antum kalau cinta sama Nabi keluarkan uang sendiri lah, jangan minta-minta. Keluarin duit sendiri, jangan minta-minta. Dia sendiri keluarin duitnya bikin acara maulid. Kenapa minta-minta sama orang? Ya, apalagi kemudian acara maulidnya tidak beres. Oh, acara maulid malam-malam subuh nggak ada yang sholat berjamaah. Seperti apa? Apa fungsinya kalau seperti ini? Ini perkara yang pertama saya katakan bahwasanya acara maulid kalau perkaranya haram maka sepakat ulama tidak diperbolehkan. Kedua, apalagi acara maulid tersebut mengandung perkara-perkara yang khurafat, seperti meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Dan ini keyakinan sebagian orang-orang Sufia. Mereka meyakini roh Nabi bergentayangan di mana-mana. Dan saya baca buku-buku seperti ini. Dan Nabi hadir dalam acara-acara perkumpulan maulid. Jadi kalau ada acara maulid, ada acara berdiri menyambut kehadiran Nabi SAW. Ini khurafat, tidak boleh seperti ini. Nabi dalam kuburannya, kemudian ruhnya tidak bergentayangan, tidak. Kalau ruhnya bergentayangan, ya, maka yang paling utama untuk Nabi temui adalah putrinya Fatimah, atau bertemu dengan istrinya Aisyah, atau bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar. Kenapa ruh Nabi tidak bertemu dengan mereka, kemudian datang acara maulid di zaman sekarang ini? Kenapa bisa demikian? Oleh karenanya ini khurafat, tidak boleh. Rasulullah SAW saja waktu masih hidup tidak boleh kita berdiri dalam rangka menghormati beliau. Tidak boleh, Rasulullah SAW tidak suka. Ya, Anas bin Malik mengatakan, ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik.
Kata Anas, para sahabat yang paling mereka cintai adalah Nabi SAW. Namun kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi, karena mereka tahu Nabi tidak suka dengan hal tersebut. Ya. Tapi kalau datang berdiri untuk menyambut, gak jadi masalah. Ya, kemudian berdiri, tidak benar. Roh Nabi tidak ada. Sekarang kalau acara maulidnya ada 5 dalam waktu yang sama, berarti Nabi 5, terbelah 5, sana hadir, sana, sini. Kalau acara maulid dalam satu waktu ada 1000 acara maulid, berarti Nabi bagi 1000 rohnya, begitu maksudnya. Atau pindah-pindah cepat-cepat. Ini dari mana? Ini khurafat, tidak boleh. Apalagi kemudian dalam acara maulid ada disenandungkan syair-syair yang isinya kesyirikan. Seperti syairnya Burdah, yang dalam syair tersebut dia mengatakan, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kebaikanmu, kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini tidak benar. Kalau dunia dan akhirat dari Nabi, yang dari Allah kemudian yang mana? Dan Nabi tidak tahu lauhil mahfuz. Ini berlebihan. Yang tahu lauhil mahfuz cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dialah yang mengetahui segala yang di lauhil mahfuz, tidak tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan demikian, bahwasanya Nabi tahu lauhil mahfuz, berarti seakan-akan Nabi tahu ilmu gaib, dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul la a'lamu law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Katakanlah wahai Muhammad, kalau saya tahu ilmu gaib, saya akan banyak melakukan kebaikan, wa ma massaniya su, dan saya tidak akan ditiba dengan keburukan. Jadi Nabi tidak tahu ilmu gaib, kecuali sebagian ilmu gaib yang Allah beritahukan sebagai bukti itu adalah seorang nabi. Tetapi mengetahui lauhil mahfuz, maka Nabi tidak tahu. Jadi saya ulangi, kalau acara maulid bercampur dengan kemungkaran, ikhtilat, musik-musikan, atau lebih parah adanya keyakinan kesyirikan, atau Nabi hadir dalam acara tersebut, maka ini tidak boleh dikerjakan. Hukumnya haram. Yang kita khilafkan sekarang, acara maulid yang syar'i menurut ulama yang membolehkan. Bagaimana acaranya? Yaitu kumpul-kumpul, kemudian baca sejarah Nabi SAW, baca sebagian ayat Al-Quran, kemudian makan, kemudian buyar. Nah, ini yang ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah membolehkan, sebagian ulama Malikiyah mengharamkan, karena itu dianggap sebagai bid'ah. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, ini yang disepakati oleh para ulama. Kemudian hal-hal yang membuat saya mengkuatkan memilih pendapat ulama yang tidak membolehkan, yang mengatakan perkara bid'ah yang mungkar tidak boleh dikerjakan, ya. Meskipun saya menghargai pendapat ulama yang bolehkan, tapi ini karena ini masalah khilaf, kita perlu merajihkan mana yang lebih kuat. Banyak permasalahan adalah haram, ada halal. Sekarang ini juga sama, antara haram dan halal. Saya punya hak untuk memilih. Anda punya hak untuk memilih itu halal, saya punya hak juga memilih untuk itu haram berdasarkan dalil yang saya miliki. Kenapa saya ingatkan hal ini? Supaya jangan sampai orang nuduh macam-macam. Tatkala ada yang mengatakan haram, dengan orang ini sesat, masa mengharamkan acara maulid? Enggak, ini kita punya dalil. Punya ulama yang mengatakan haram. Dan dalilnya kuat, ya. Di antara dalil bahwasanya acara tersebut tidak dianjurkan. Pertama, lahirnya Nabi tidak diketahui tanggal berapa. Tidak ada dalil yang tegas mengetahui kapan lahirnya Nabi. Tadi kita sebutkan khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 22 Rabiul Awal, ada yang bilang bulan Ramadan. Dalilnya mana? Enggak ada dalilnya semuanya. Terus Anda mau acara maulid hari yang mana? Hari yang mana? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Bahkan sebagai Ibnu Hajar mengatakan berusaha mencari tahu kapan hari lahirnya Nabi SAW, karena harinya tersebut dimaksudkan supaya kita bisa melaksanakan perayaan sebagaimana hari-hari yang lain. Harinya seperti Arafah ditentukan tanggal 9 Zulhijjah, ya. Hari-harinya ditentukan. Ini yang pertama. Kenapa tidak diketahui kapan pastinya lahirnya Nabi SAW? Karena memang Nabi tidak beri perhatian tentang hal ini. Bukannya tidak perhatian, kenapa? Karena tidak ada ibadah yang dibangun di balik berapa tanggal lahirnya. Tidak ada ibadah dibangun di balik tanggal tersebut. Berbeda seperti awal bulan Ramadan. Kalau awal bulan Ramadan, para ulama perhatian melihat hilal. Kenapa? Ada ibadah dibangun di atas tanggal 1 Ramadan. Dan ada ibadah dibangun di balik tanggal 1 Syawal. Ada ibadah dibangun di balik tanggal 1 Zulhijjah. Semuanya ada diperhatikan oleh para ulama. Tetapi tatkala tanggal lahir Nabi tidak ada ibadah yang dibangun di atasnya, maka para ulama tidak perhatian. Para tabi'in juga tidak menjelaskan tanggal berapa. Kalau ada pasti mereka akan sebutin. Ini menunjukkan memang tidak ada ibadah dibangun di balik tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya, dan ini dalil yang paling kuat. Kalau kita ingin bermaulid, maka bermaulidlah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita ganti sunnah Nabi dengan cara yang lain. Cara Nabi bermaulid adalah caranya berpuasa
setiap hari Senin, setiap pekan. Itu cara maulid yang benar. Maka saya katakan, saya juga bermaulid. Saya menghargai kelahiran Nabi SAW. Saya mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW. Caranya bagaimana? Saya puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Bukan makan-makan pada hari kelahiran Nabi SAW. Nah, bagaimana kemudian kita tukar cara Nabi dengan cara yang lain, cuma setahun sekali? Nah, saya ingin cinta kepada Nabi tiap sepekan sekali. Ingat Nabi SAW. Saya puasa hari Senin, saya ingat hari tersebut Nabi dilahirkan. Kenapa saya ingatnya setahun sekali? Kemudian caranya berbeda. Nabi caranya puasa, kenapa kita caranya makan-makan? Maka saya bilang cara yang benar untuk bermaulid adalah dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap apa? Pekan. Kalau kita membolehkan maulid, maka kita akan buka banyak sekali bid'ah. Karena banyak sekali hari-hari penting dalam Islam. Kita akan merayakan hari Maulid Nabi. Kita akan merayakan hari Isra Mi'raj. Kita akan merayakan hari Nuzulul Quran. Kita akan merayakan hari Perang Badar. Kita akan merayakan hari Perang Uhud. Kita akan merayakan hari Perang Khandaq. Kita akan merayakan hari Perang Hunain. Kita akan merayakan hari Fatu Makkah. Kita akan merayakan hari kelahiran Abu Bakar. Kita akan merayakan hari kelahiran Umar. Kita akan merayakan hari kelahiran Utsman. Kita akan merayakan hari kelahiran apa? Ali. Banyak sekali. Membuka pintu-pintu ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sebagian tarekat-tarekat merayakan hari kelahiran. Mereka ada acara maulid Syadzili misalnya, hari kelahiran ulama Syadzili, hari kelahiran Badawi, dan macam-macamnya. Mereka mulai melakukan seperti ini. Hari perayaan kelahiran imam-imam mereka. Ya, kalau kita buka pintu seperti ini, ya, maka repot. Kemudian kita lihat kenyataannya. Tatkala kita buka pintu maulid, banyak orang yang dia tertarik dengan acara-acara yang baru, yang sunnah mereka tinggalkan. Kenyataan yang ada sekarang, dibalik acaranya, dibalik perkaranya, orang yang tidak melaksanakan maulid dituduh tidak cinta kepada Nabi SAW. Orang yang tidak melaksanakan maulid dituduh tidak cinta kepada Nabi. Sementara para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah melaksanakan acara maulid. Apakah Abu Bakar tidak cinta kepada Nabi? Apakah Umar tidak cinta kepada Nabi? Apakah Utsman tidak cinta kepada Nabi? Bagaimana Anda menuduh orang yang tidak melaksanakan acara maulid mengatakan tidak cinta kepada Nabi? Dari mana tuduhan seperti ini? Kita dapati orang-orang pelaku maksiat paling semangat acara maulid. Kalau acara maulid dipenuhi, baik orang-orang soleh juga ada, ya. Tetapi perampok, ya, tukang minum bir, ya, mereka juga acara maulid semangat. Kenapa? Mereka menemukan ada alternatif. Waktu sholat berjamaah tidak ada. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara bahayanya bid'ah, akhirnya orang tertarik dengan acara bid'ah tersebut yang sudah ditinggalkan. Yang sudah ditinggalkan. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari sini saya katakan pendapat yang lebih kuat dari khilaf di kalangan para ulama tentang acara maulid, bahwasanya acara maulid tidak disyariatkan. Karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh ribuan sahabat. Sahabat jumlahnya ribuan, seorang pun tidak pernah acara maulid. Kemudian para tabi'in juga jumlahnya ribuan, tabi'ut tabi'in juga ribuan jumlahnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah juga tidak pernah melaksanakan acara maulid. Imam Bukhari, Imam Muslim, semua tidak ada yang pernah melaksanakan acara maulid. Dia baru muncul pada abad ke-7 menurut pendapat sebagian ulama. Bagaimana suatu ibadah yang hilang selama 7 abad kemudian muncul pada abad ke-7, kemudian sekarang dikatakan wajib atau dikatakan apa? Sunnah. Nah, kalau ada yang melakukan acara maulid dengan petunjuk para ulama, saya pun tidak bisa mengingkari. Saya katakan masalah khilafiyah selama acara maulidnya seperti yang disebutkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Caranya tadi apa? Baca Al-Quran, baca sirah Nabi, kemudian makan-makan, kemudian selesai itu buyar. Tanpa embel-embel dan macam-macamnya. Tanpa ada tarian-tarian, tanpa ada adegan pencaksilat, tanpa ada musik-musikan, tanpa ada ikhtilat, tanpa ada buat drama dan macam-macamnya. Apalagi bikin pawai dan macam-macamnya. Maka kalau ada yang melakukan demikian, saya tidak bisa mengingkari. Cuma saya katakan pendapat saya hukumnya haram. Pendapat Anda mengatakan halal, silakan. Pendapat saya hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan. Nah, menjadi masalah sekarang yang kita berhak mengatakan itu haram, kita berhak mengatakan itu bid'ah, mereka juga berhak mengatakan halal. Ya sudah, masing-masing ikut pendapatnya, tidak perlu bertengkar, tidak perlu ribut, masing-masing menyampaikan hujahnya. Ya, kalau orang tidak mau maulid jangan dipaksa, yang mengadakan maulid biarin juga, jangan dipaksa untuk berhenti. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya pendapat. Hanya pendapat yang kuat adalah pendapat hukumnya haram karena tidak pernah dicontohkan. Disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, dalam bukunya Insaf fi Maqila
Al-Insaf fi Maqila al-Maulid, atau seperti itu judul, keadilan tentang masalah maulid. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya maulid adalah perkara yang bid'ah, yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, padahal para sahabat begitu semangat dan begitu cinta kepada Nabi, mereka rela mengorbankan jiwa harta mereka demi Nabi, namun mereka tidak pernah melaksanakan acara maulid. Setelah itu beliau menyebutkan, ketahuilah bahwasanya, beliau sebutkan di akhir kitab beliau, kalau ada orang ya melaksanakan maulid sebagaimana kebanyakan orang, yang acara maulid tersebut kosong dari kemungkaran dan kosong dari khurafat dan kesyirikan, maka bagi yang mengharamkan, dan ini pendapat yang kuat, hendaknya menasihati dengan cara yang baik dan tidak boleh membenci mereka. Ini perkataan dia, tidak boleh membenci orang yang melaksanakan acara maulid selama acara maulidnya apa? Sesuai dengan petunjuk para ulama, tidak boleh dibenci. Kenapa? Karena mereka mengacara maulid karena cinta dan kejahilan, mereka tidak ngerti, atau mereka ikut pendapat sebagian ulama. Maka tidak boleh gara-gara seperti ini Anda benci kepada orang yang melaksanakan acara maulid. Anda nasihati dengan cara yang baik, ya. Kalau dia tetap ngeyel tidak mau, ya biarkan. Itu bukan memenang kita. Ini perkataan siapa? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Adapun kalau acara tersebut bercampur dengan kemungkaran, maka harus dinasihati dengan cara yang baik. Apalagi kalau bercampur dengan kesyirikan, maka nasihatnya lebih keras, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tapi kalau acaranya kosong dari kemungkaran dan kesyirikan, ya, dan ini kebanyakan acara maulid sekarang demikian, ya. Kadang-kadang cuma pengajian, makan-makan, selesai kan? Maka kita harus menasihati dengan cara yang baik, kita mengingkari dengan cara yang baik. Tapi kalau mereka tidak mau dengar, ya tidak perlu dibenci dan tidak boleh dibenci. Karena isu-isu dibuat tentang orang-orang yang mengatakan maulid haram. Seakan-akan ini perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Seakan-akan ini perkataan pernyataan kelompok sesat. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di zaman beliau pernah dituduh, disebarkan di sebuah radio, disebutkan bahwasanya Syekh bin Baz mengkafirkan orang yang melaksanakan acara maulid. Padahal tidak benar, dusta. Gimana kita mengkafirkan saudara-saudara kita gara-gara acara maulid? Ini tidak benar, ini dusta. Kita dituduh mengatakan orang melaksanakan maulid di neraka jahanam. Sekarang dibuat seperti itu, bahwasanya orang yang mengharamkan maulid menuduh orang yang melakukan maulid di neraka jahanam. Tidak ada kelaziman seperti itu. Ini masalah khilafiyah sebagaimana khilaf yang lain. Hak kita mengatakan hukumnya haram karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Hak kita mengatakan bid'ah, dhalalah. Ini hak kita. Bukan berarti saya mengatakan Anda masuk neraka jahanam. Kalau Anda mengatakan boleh, itu hak Anda. Tetapi ingat, saya sampaikan pendapat yang lebih kuat bahwasanya hal ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi saya katakan maulid yang benar adalah cara Nabi SAW dengan merayakan atau dengan mengingat kelahirannya setiap pekan sekali dengan berpuasa, bukan makan-makan, dengan berpuasa setiap hari Senin. Barang siapa yang ingin maulid sesuai dengan sunnah Nabi, maka berpuasalah setiap hari Senin, setiap pekan melaksanakan maulid Nabi SAW. Adapun bermaulid setiap tahun sekali, maka menyelisih sunnah Nabi SAW, dan saya tidak mau ganti sunnah Nabi dengan cara yang lain. Ini yang saya yakini. Namun saya ingatkan tadi, saya tetap menghargai pendapat sebagian orang, mengikuti pendapat sebagian ulama dengan syarat maulidnya kosong dari kemungkaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah penjelasan Ustaz Firanda Andirja. Tinggal kita yang istiqomah dalam akidah manhaj salafi. Insya Allah saudaraku seiman seislam, istiqomah, jangan tergiur, jangan tergoda, jangan lemah, tapi tetap tegar mengikuti risalah Islam berdasarkan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Aku hanya menyampaikan, aku hanya memberitahukan. Ini ilmu pengetahuan yang mungkin belum pernah kalian dengar selama ini, sudah disampaikan oleh ulama poros Nabi. Insya Allah yang diridhoi Allah akan diberi hidayah dan rahmatnya sehingga hatinya lunak dan mudah menerima kebenaran. Tapi bagian-bagian, rombongan-rombongan, setan-setan dari jenis manusia tetap menyangkal, tetap membantah, dan mereka gigih dengan hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti mereka. Tetap istiqomah dalam manhaj salaf, kitabullah, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dan pegangan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.